Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, karunia dan ridhonya pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan insya Allah acara ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bertatap muka di ruangan ini, di tempat ini, tak lain dan tak bukan adalah merupakan niat yang tulus dari Bapak Kapolres untuk bersilaturahim dengan seluruh masyarakat yang ada di sini, untuk terkandung maksud nantinya ya berkomunikasi, tentunya menyampaikan harapan-harapan ataupun mungkin saran, usul, masukan, unek-unek demi perbaikan, demi Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah Kelurahan Walanai, lebih fokus lagi di lingkungan Candro ini. Tidak ada ruang, tidak ada batasan, saya buka ya. Dan perlu diketahui kami bekerja profesional Pak, profesional, transparan, kami akuntabel, lalu kita tutup-tutupi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Dadi SH, jabatan saya Kasikeses, Kecamatan Sabang Paru. Jadi saya tujukan kepada Kapolres bahwa bagaimana masyarakat bisa dibantu. Usulan saya sepertinya adanya salah satu kantor di catatan sipil yang berbentuk gratis. Jadi saya usulkan apabila ada masyarakat yang bisa dibantu secara gratis, ini yang terutama diprioritaskan itu masalah SIM, kalau bisa digratiskan SIM juga. Nah itu ya, seperti pelayanan di catatan sipil ini. Nah biasa itu gara-gara SIM lupa orang mengurus SIM-nya, oh sudah mati ini, langsung ditilang. Bagaimana kalau bisa ada bantuan supaya jangan langsung ditilang, diberikanlah waktu untuk bisa dibantu. Apakah ini ekonominya yang tidak mampu atau bagaimana? Pak Umar ini memberikan gambaran atau bisa dikatakan membandingkan kalau di kantor kecamatan itu maupun kelurahan sudah beberapa kali dilaksanakan administrasi ya, baik itu administrasi menyangkut kependudukan dan lain-lain itu gratis. Nah, Pak Umar ini menanyakan bagaimana kalau dengan SIM, surat izin mengemudi. Nah, perlu saya sampaikan di undang-undang kami itu, undang-undang kepolisian dan undang-undang lalu lintas Pak ya, situ ada salah satu pasalnya menyebutkan bahwa negara itu dalam artian kepolisian mengelola PNBP. PNBP itu kepanjangan dari penerimaan negara bukan pajak itu. Makanya Pak, di pelayanan SIM itu lalu lintas dalam hal ini Satpas ya, pelayanan SIM itu bekerja sama dengan perbankan. Perbankan itu BRI, ada juga mungkin BNI dan lain-lain. Jadi rupiah yang disetorkan itu bukan ke polisi, langsung ke pegawai perbankan tadi, bank. Ada slipnya, ada buktinya. Lari kemana nanti itu? Ke negara juga. Itulah nanti negara olah lagi untuk pembangunan kita. Selanjutnya mengenai izin keremiang itu dulunya kan sebelum COVID ada.
kalau misalnya orang pengantin, ya sekarang selama COVID ini belum. Bagaimana sekarang apa sudah bisa keluarkan izin keramaian kepada itu yang kedua. Mungkin itu saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar. Jadi sesuai aturan itu adalah hanya sampai batas jam 11 malam. Jam 12 itu adalah sudah kebijakan. Tapi kebijakan itu sebenarnya ada risikonya. Boleh enggak kami sarankan? Ada pernah kami baru di Belawa, ada kesepakatan di sana, Mas. Istilahnya kesepakatan tripika, musyawarah bahwa bagaimana kegiatan karaoke atau bernyanyi-nyanyi ini elektron ini adalah batas sampai jam 12. Itu ada kesepakatan. Nggak apa-apa, itu kan sudah kebijakan. Tapi jadi untuk tripika Pak Camat, Pak Dan Ramil dituangkan dalam berita acara, pernyataan, dan ikutkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Dan ada sanksinya di situ. Kalau di Kera, saya kasih gambar, di Kera itu tidak ada kegiatan elektron malam hari. Itu hanya sampai batas jam 5 sampai jam 6 sore, Komandan. 6 sore. Itu makanya itu walaupun ada aturan begini tergantung daripada pengguna atau pemerintah setempat. Manakala umpamanya karaoke sampai jam begini bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas, itu bisa dilakukan langkah-langkah kesepakatan. Itu bisa. Itu ya yang pertama. Kedua, masalah izin keramaian. Izin keramaian memang waktu COVID itu tidak, memang secara umum. Habis itu ada kelonggaran. Setelah kelonggaran khusus sepak bola akibat dari kejadian Kanjuruhan, akhirnya sepak bola sekarang pernah dipending, sekarang bisa tapi terukur, Pak. Terukur maksudnya ada tidak seperti yang dulu, ada hal yang perlu dipenuhi. Ada berapa, tapi bisa dilaksanakan, tapi tidak artinya ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, beberapa poin-poin yang harus kita penuhi. Khusus untuk kegiatan sepak bola, karena mungkin nanti dalam tahun politik ini banyak kegiatan sepak bola, Mas, termasuk Pak Camat, untuk izinnya tetap dikeluarkan oleh Polres. Jadi dari sini tetap hanya rekomendasi saja, sepak bola ya. Kalau kegiatan-kegiatan keramaian lain, kalau sifatnya memang itu kan ada aturannya. Kalau dari Polsek boleh aturannya bisa keluarkan, bisa. Khusus masalah kegiatan izin keramaian keagamaan kayak pengantin, Polsek sudah bisa. Jadi ada pengantar dari Pak Lurah, Camat, ke Polsek. Tapi ingat, jadi mohon maaf jangan sampai bahwa sudah ada masyarakat sudah melapor ke lurah atau ke desa, ke Polsek, ada mau keramaian keagamaan, hanya dibiarkan saja, Pak. Hanya mengeluarkan saja izin. Keliru, Pak. Izin itu masyarakat datang ke Pak Lurah, Pak Desa atau Pak Polsek, pemberitahuan secara tertulis. Artinya kita harus turun menjagai, Pak. Tidak boleh dibiarkan. Jadi pada saat sudah melewati batas yang ditegur, bahwa Pak sudah lewat, itulah tujuannya. Jadi maksudnya intinya jangan masyarakat mengambil izin hanya secara tertulis saja, bisa dibiarkan, itulah keliru. Jadi saya perkenalkan dulu nama saya Jabir, Kepala Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Pasuk Urus Jalan Provinsi. Jadi mungkin satu-satunya desa di Kecamatan Sabang Paru Jalan Urus Provinsi. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Kapolres Wajo bersama rombongan. Terus terang saja bahwa
khususnya Kecamatan Sabang Paru, pada khususnya desa kami, alhamdulillah selama ini ketertiban masyarakat sudah baik. Ya, ketertiban masyarakat sudah baik karena mulai dari Pak Kapolsek Babin Katimas selalu ke desa. Jadi selama ini tidak pernah kami dengar bahwa di desa itu, terutama di desa kami, ada masalah-masalah ke masyarakat. Tidak pernah selama ini. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa acara ini terus terang hanya beberapa desa saja yang hadir, karena terus terang bahwa hanya kami lihat saja di WA. Ya, olehnya itu barangkali saya menyampaikan ke Pak Kapolres tentang Jumat curhat ini, supaya kalau bisa saya mau jadi tuan rumah. Saya jadi tuan rumah untuk dilaksanakan Jumat curhat ini. Nah, dan juga saya sampaikan kepada Pak Camat bahwa kalau memang ada waktunya Pak Kapolres turun ke ini, supaya kami minta Pak Camat supaya bersurat, supaya kami semua kepala desa hadir, kepala UPT, ya, supaya bisa dihadirkan. Kami siap kundan, saya siap, karena terus terang mengingat situasi dan kondisi keadaan ini, apalagi masuk tahun politik, dan memang seharusnya harus lebih banyak ke masyarakat. Jadi olehnya itu barangkali saya siap jadi tuan rumah untuk lebih meriahnya barangkali acara ini. Saya setuju sekali ini ada cuma terus terang dulu itu kalau ketemu ke polisi kami merasa ini, ya kalau ada seperti ini ya Kang merasa ya sudah ini. Terus terang waktu Pak Kapolres juga jadi Kapolres Wajo, saya pernah ke ruangannya untuk silaturahim. Pak Waka juga mungkin belum bertugas, kami juga sudah silaturahim ke Pak Wakapolres. Oleh ini barangkali saya siap jadi tuan rumah Kundan. Ya, saya syukur sekali ini, saya setuju sekali ini polisi turun ke masyarakat, ya, supaya masyarakat bisa lebih dekat ke ini. Ya, yang terakhir barangkali saya ini sampaikan ke ada Pak Terantib Kecamatan Babin Katimas, bahwa di mana desa kami itu baru-baru ini jalanannya sudah bagus semua, ya, mulai dari Porosulu Galung sampai itu desa kami. Tadi saya lewat banyak, saya lihat itu tumpukan material di pinggir jalan. Saya sudah sampaikan Pak Dusun bahwa sampaikan itu yang supaya dipinggirkan, dan Pak Dusun bilang saya dua kali ini saya tanya tapi tidak mau. Idolnya itu barangkali saya minta bantuan ke apakah dari Terantib bagaimana supaya itu jalan itu, karena sudah bagus dilihat tapi ada lagi nih tumpukan material di pinggir jalan, wah kotor. Ya, judulnya kurang kali kalau bisa dibantu itu, kalau ada di pinggir jalan ini yang mulus itu bagus sekali dilihat, tapi ada lagi tumpukan batu, kerikil, wah ini banyak sekali pinggirnya. Ada materialnya kemudian itu sudah dipakai tapi masih disimpan di situ. Terus sampai ke bang kasih masuk di karena ini merusak pandangan. Ya, kecelakaan juga. Ya, ada itu nanti kita lewat, ada itu nanti. Saya kira barangkali itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama bahwa sudah masuk tahun politik, ya begitu Pak ya. Jadi Pak Jabir menyampaikan untuk intensitas atau kegiatan daripada TNI Polri khususnya Babin sama Babinsa ini disarankan lebih aktif lagi begitu ya. Namun di desanya Pak Jabir ini alhamdulillah belum ada kegiatan-kegiatan yang menonjol, dan kegiatan Babinsa dan Babin Kamtipas ini bisa berjalan dengan baik. Terus yang berikut, ini bisa nanti Pak Ade Babinsa di Babin Kamtipas ini perannya Sul ya. Jadi kesempatan ini juga kalau nanti Sul dari TNI bisa menjawab, tambah tidak ya. Jadi inilah Forkopinda masuknya di situ. Kita tidak ada batasan.
Ya, jadi nanti Babin Kamtipmas sama Babinsa ini cari tahu itu siapa nunya dek, siapa pengelolanya atau siapa yang mengerjakan itu, difoto, divideokan, tetap ki humanis, profesional ki, sampaikan. Nah, kalau ditaruh korban rata Pak, di sini penerangan tidak ada Pak, misalnya begitu. Kalau malam hari, dena kaita koro kasih tumpukan kasihan nanti orang mengendara, dena itai bisa celaka. Nama saya Saifuddin, Ketua Kelompok Tani Bahagia, yang mewakilkan para rekan-rekan yang tidak sempat hadir, dimaklumi karena pekerjaannya di sawah dan di kebun. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak mengenai urusan daripada kepentingan anggota di kelompok kami, yaitu pertama bahan bakar solar sama bensin. Yang kedua Pak, mengenai yang kita lakukan itu pengurus kelompok Pak, setiap tahun ada namanya pendataan. Pendataan itu tiba-tiba diberlakukan lagi kartu tani, sedangkan kartu tani yang ada pada kelompok kami itulah yang menjadi pertanyaan berat bagi kami, karena saya dengar yang ada saja kartu taninya itulah yang bisa mendapat pupuk. Jadi justru itu kami dari wakil daripada kelompok kami merasa menyampaikan kepada yang membidangi masalah pertanian supaya bisa, karena mau tahu juga bagaimana cara untuk mempermudah atau Bapak bisa membantu kami mengenai bahan bakar. Kalau bisa Pak Premium, secara langsung Pak, setiap petani itu dikasih rekomendasi melalui setiap petani kami Pak. Terima kasih banyak Pak. Rekomendasi dari desa ditandatangani ke PPL, itu ininya Pak, persyaratannya. Yang penting kalau lebih dari 100 Pak, 100 liter, ambil rekomendasi dari dinas, nanti dinas yang keluarkan itu. Untuk petani Pak, 100 liter ke bawah desa saja dengan penyuluh setempat, dengan alasan apakah betul-betul itu digunakan pengolahan lahan atau bagaimana. Nasabah yang kedua Pak Mega tahu malah solar maklumi, tahu Pak, kita juga penyuluh takut Pak, takut banyak. Kemudian masalah kartu tani Pak, itu kartu tani Pak anti berlaku kalau ada edisinya pengecer Pak, pengecer. Tetap kita ambil pupuk Pak, biar kita tidak punya kartu tani. Tetap kita sekarang Pak sudah bisa mengambil pupuk, tapi sekarang siapkan persyaratannya. Apa persyaratannya untuk pengecer? Lengkapi semua Pak, baru dikasih pengecer, nanti ada pupuk langsung kita disalurkan Pak. Karena ini bulan 2 mau penyaluran Pak. Minta tolong Pak, anggota atau belum mana nih berkesna, baru kita bawa ke pengecer itu untuk mengambil pupuk Pak, sarana produksi. Kemudian Pak untuk BBM premium, memang Pak, karena ada juga kompensasi yang pakai premium Pak. Ini Pertalite toh, termasuk itu Pak, Pertalite. Memang kalau mau digunakan Pak di kompensasi, buat saja Pak, buat. Yang penting kita tidak jual Pak, itu kuncinya. Bisa Pertalite juga Pak?
Ya karena ada kompensasi yang pakai pertalite Pak. Iya. Pakai saja Pak anu. Iya. Pakai rekomendasi Pak. Yang penting jelas di situ anunya Pak. Tujuannya. Iya. Nama saya Jafar Bocin. Jafar Bocin. Saya tinggal di Kelurahan Walenai. Begini Pak, saya pertanyakan ini karena di Sabang Paru Pak. Ya. Oh iya. Cocok sekali Pak. Jadi ya rawan Sabang Paru Pak. Pemerintahan Sabang Paru cukup lekat dengan anggota Polsek dengan Koramil. Makanya itu Pak, saya meminta ini menjelang hari lebar nanti Pak, saya minta itu supaya ketertiban kelancaran itu lintas Pak di jalan poros itu supaya ditertibkan, terutama itu Pak penjual-penjual internet di jalan yang menggunakan bahu jalan. Jadi itu kemarin Pak, waktunya saya di Ruang Pola kemarin, saya kita rapat bersama dengan Dinas Perhubungan dengan Prekenkot kemarin Pak, dengan Pak Bupati. Itu yang kita bahas masalah kelancaran lintas dan ketertiban jalan itu Pak. Jadi saya minta Pak ini supaya pertama ini Pak, saya salut sekali dengan Pak Kapolsek ini, dengan Pak Ramil, betul-betul ini bermasyarakat di Sabang Paru ini Pak, betul-betul bermasyarakat. Setiap ada kegiatan itu Pak pasti selalu itu kesan kelebihan pasti menghadiri acara-acara event ini Pak. Terutama di Jumat Curhat ini, misalnya makada mana ki senang mabere ki cede anu tangga bicara gini mabere tangga oke cara tangga supaya jaya bagaimana. Dan yang ketiga Pak itu saya minta supaya kan penduduk Sabang Paru Pak lebih dari 2.000 ya 20.000 juga. Jadi saya minta seperti Pak di anggota Polsek ditambah, masih ditambah anggota Pak. Saya minta Pak supaya ditambah anggota. Kan anggota kurangnya kan cukup pas satu ini misalnya Pak ya. Sedangkan di Polsek kesan kurang. Jadi kalau kita ada sedikit masalah Pak, cukup tanggap sekali itu anggota Polsek datang, tapi kewalahan kesian kalau kurang sekali personilnya. Begitu Pak, saya minta supaya itu Pak, kalau bisa diarahkan itu penjatuhan kan ada tanam bunga Pak di Kecamatan Sabang Paru supaya di ibu kota itu di jantung kota Sabang Paru diarahkan ke situ atau di depan pasar, masjid pasar. Para penjual di pinggir jalan pada saat biasanya menjelang buka puasa ya, penjual takjil mungkin ramai di pinggir jalan. Ini mungkin PR kita sama-sama, bukan hanya melibatkan personil lalu lintas itu, tapi mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah kecamatan. Dalam hal ini juga ada namanya kasih transit mungkin. Ya, mungkin nanti kami kolaborasi dengan Pak Camat bagaimana melakukan hal operasi rutin atau penertiban atau semacam patroli nanti menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk berjual. Jadi untuk berjualan. Jadi mungkin ada nanti lokasi-lokasi mungkin kita arahkan ke situ yang memang untuk tempat parkirnya memenuhi syarat untuk kita jadikan sebagai pasar takjil, mungkin seperti itu. Seperti mungkin setiap bulan puasa di Kota Sengkang itu ada jalur 2, kita manfaatkan di situ sebagai pasar takjil. Mungkin seperti itu nanti. Mungkin dari pemerintah setempat, mungkin dari Kecamatan Sabang Paru ini mungkin ada kegiatan seperti itu. Jadi kita untuk kegiatan pasar takjil itu dipusatkan pada satu tempat yang memang tempat parkirnya, tempat jualannya, sehingga tidak menghalangi kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Jadi untuk penataan nanti itu
insya Allah kita akan tempatkan di pelataran Taman Kota. Iya, Taman Kota Baru. Iya, nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang sudah sudah penuh di Taman Kota Baru, baru kita lihatkan ke pasar. Karena pertama kami juga punya program bahwasanya bagaimana kita meramaikan taman itu. Jadi nanti para penjual-penjual yang ada di UMKM yang ada di sekitar Taman Kota Baru itu, Jalan Poros, kita akan alihkan ke sekitaran taman. Nah, kalaupun memang tidak cukup tempatnya situ, kita alihkan ke depan pasar. Nah, terkait masalah lahan parkir, insya Allah nanti kita juga akan koordinasi dengan pengurus Masjid Raya. Ya, kalau memang kita atur di parkir karena bersebelahan dengan Taman Kota Baru dengan Masjid Raya, insya Allah kita akan tempatkan di sana. Yang mau digunakan untuk menampung para UMKM itu sementara dalam pembenahan, yaitu Taman Kota Baru. Memang nanti kedepannya Camat Sabang Baru, Purbo Pincam sudah mempunyai program untuk tidak atau untuk menggiatkan UMKM yang ada di Sabang Baru. Kita tata, kita carikan lokasi yang satu tempat, jadi para penjual tidak terpecah-pecah, terpencar-pencar, jadi satu tempat nanti ada di Taman Kota Baru. Untuk saat ini Taman Kota Baru dalam pembenahan, perlu diketahui, dan untuk masalah kebersihannya sudah ada yang ditugaskan juga. Jadi intinya pemerintah setempat dari kita, aparat kepolisian, Koramil maupun kecamatan bekerja sama. Insya Allah nanti menghadapi bulan puasa, kemudian sudah bisa terlaksana lokasi untuk para penjual tidak di pinggir jalan lagi. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Senudin, Kepala Desa Woronge. Yang pertama kami curahkan Pak kepada Bapak Kapolres. Jadi artinya jika sekiranya ada Babinkan Timas yang bertugas di desa, jadi welawi kasih sekali-kali artinya ya pita koraya nasabak si salator ya koloreng si bawa polisi tali ang kakajo ko masyarakat yarolo mega gaw wadingi din nakajadiang. Yang kedua, mungkin permasalahan seluruh desa di pinggir Danau Tempe, masalahnya starong nasabak yaro na layang makukun mega na pakai starong mati kabale. Jadi keluhan na masyarakat yang masih tradisional, patuan na sa dena gayawan na sa babicu mopi balewe mati ni nakanastarong. Tapi saya masih ingat Pak, di desa saya dulu belum ada pakai begitu. Tapi orang luar masuk ke wilayah desa saya, biasanya ang kaitikang siwan niya banistarong na nala si Bino. Terpas sa masyarakat ko, mabuti mendatuan mebu. Jadi itu bukan saja orangnya saja keluhannya masyarakat orangnya, tapi seluruh desa, sekira seluruh desa yang ada di pinggir Danau Tempe. Jadi padahal sudah ada perdanya itu Pak, dilarang pakai begitu, tapi kita ini kepala desa kita kina to buta matarikin atau maring kalingan nasabah mabiasa ni raya eko yani maka da sedangkan to saliwangnya tama kampot tak daripada nasa minnaw ka pa desa. Jadi makita ki natubuta
Maringkali kami na Kamataru. Jadi itu sebagai unit-unit sebagai keluhan sebagian besar masyarakat yang ada di pinggir Danau Tempe yang masih melakukan penangkapan secara tradisional. Karena ini pakai seterompak terus terang membahayakan Bani Ika, membahayakan dirinya sendiri. Tapi biasa kami mengeluh kepada perikanan kita saja, desa yang di Suruhan, mana bisa kita, desa yang pantau itu yang dari luar desa, di luar desa kita. Jadi itu saja Pak keluhan yang sempat kami sampaikan kepada Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat disampaikan, memang dulu kita sempat kumpul sama Dinas Pertanian, sama ada Pak Bupati juga dari Dinas Pertanian, nanti akan berhubungan sama Polres untuk turun bersama dengan Satpol PP-nya. Ya, tapi kenyataannya memang sampai saat ini mungkin untuk wilayah Tempe mungkin sudah dilaksanakan, tapi untuk wilayah Sabang Baru kayaknya belum pernah ada yang bertindak. Kemarin kami sudah turun ke sana, kami sama Kanidres, kami akan pelajari, katanya sudah ada perdanya juga. Jalan nanti kami akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan kita kerjasama nanti dengan Pak Camat untuk terandepnya Satpol PP yang ada di kecamatan. Kita turun, paling tidak kita bisa mensosialisasikan dulu pada warga setempat, dan juga nanti kalau memang memungkinkan akan sweeping alat-alat pancing, alat-alat setrum yang ada di masyarakat situ. Intinya kedepannya kita tetap koordinasi. Kami kemarin bukan ketemu sama Pak Camat, memang rencananya mau ketemu untuk membicarakan masalah Pak Kontak ikan itu ya, Pak Kontak Bali ya. Memang itu dampaknya bagi nelayan tradisional sangat tidak, karena nelayan yang turun di tradisional turun ke danau tidak mendapatkan hasil. Itu keluhannya masyarakat yang ada di Desa Woronge yang masih menggunakan penangkap ikan tradisional. Ya, memang ada di situ beberapa masyarakat memang informasi pendatang yang masuk ke danau di sekitar Woronge. Insya Allah nanti kita tetap koordinasi sama Pak Camat dan Ramil, bagaimana kita bergerak, kapan waktunya, nanti kita calling Pak Desa juga. Jika demikian, terima kasih Pak Desa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita sudah sampaikan, karena informasi kemarin Pak Desa pernah menyampaikan di masjid-masjid yang ada di Woronge. Insya Allah kita akan tindak lanjuti.